Pintu teater 1 telah dibuka. Hai everyone, welcome to UPR Enthusiast. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film Pungsan versi UPR Enthusiast. Film ini diawali dengan menampilkan seorang kakek yang sedang berada di Korea Selatan. Ia tampak sedang sakit dan sedang merindukan istrinya di Korea Utara. Sementara itu di Korea Utara, terlihat seorang pria yang biasa dipanggil Pungsan. Sebenarnya tidak ada yang tahu namanya. Pungsan adalah merek rokok yang biasanya dia hisap, lalu digunakan untuk memanggil namanya. Pungsan adalah penyelundup yang handal di perbatasan Korea. Tak ada yang mampu melakukan penyelundupan kecuali dirinya. Pungsan sangat terlatih kemampuannya, namun Pungsan tak bisa berbicara. Pungsan biasanya mendapatkan pesan untuk menyelundupkan barang antik, bahkan juga manusia dengan sebuah bayaran. Pesan itu ia dapatkan dari pesan dinding di perbatasan oleh kliennya. Di hari itu, terlihat Pungsan mendapatkan pesan untuk menyelundupkan cucu dari seorang kakek Korea Selatan. Dengan sepeda ia membawa anak itu hingga ke perbatasan. Tampak Pungsan mematikan arus listrik kawat pagar perbatasan sebelum memasukinya. Mereka pun melepaskan pakaian ketika menyeberang agar tidak ketahuan radar kamera perbatasan. Lalu Pungsan pun berhasil membawa anak itu ke Korea Selatan dan mendapatkan imbalan berupa uang. Dan si anak pun bertemu dengan kakeknya. Tak ada yang tahu pasti Pungsan asli orang Korea Utara atau Korea Selatan. Pungsan hanya memiliki tempat beristirahat di sebuah gudang di Korea Selatan. Tak jauh dari kota itu, terlihat seorang penerima barang selundupan Korea Utara ditangkap oleh kepolisian Korea Selatan. Ia mengatakan bahwa yang menjadi penyelundup barang itu adalah Pungsan. Kepolisian lalu memberitahukan informasi itu kepada pihak intelijen Korea Selatan. Sementara itu di tempat lain, terlihat seorang pejabat Korea Utara tampak membelot ke pihak Korea Selatan yang juga sedang dijaga oleh pihak intelijen Korea Selatan. Pejabat itu meminta pihak intelijen membawa pacarnya, yaitu Inoki, yang di Korea Utara ke Korea Selatan. Bapak pejabat itu tampak merindukan pacarnya. Tentu saja akan sangat sulit melewati perbatasan Korea. Pihak intelijen pun mencoba menghubungi Pungsan lewat pesan dinding di perbatasan dengan imbalan uang yang banyak. Setelah Pungsan mendapatkan pesan itu, malamnya terlihat Pungsan ditemui pihak intelijen dan memberikan surat dari si pejabat pembelot untuk Inoki yang akan diberikan kepada Pungsan. Pungsan juga memberitahu bahwa waktu yang ia butuhkan adalah 3 jam. Lalu Pungsan langsung berangkat ke Korea Utara. Waktu sesingkat itu tentu membuat pihak intelijen dan pejabat agak keheranan karena tidak masuk akal bagi mereka, tapi mereka tetap menunggunya. Singkatnya, Pungsan pun sampai di Korea Utara, lalu masuk ke tempat di mana Inoki itu ditawan. Dengan sangat rapi, Pungsan masuk tanpa diketahui. Inoki terlihat tertidur. Setelah bangun, Pungsan pun memberikan surat dari si pejabat pembelot. Pungsan juga sempat membawa barang antik dari sana, dan Inoki pun pergi bersama Pungsan. Malam itu mereka pun berangkat dengan sepeda khas seorang Pungsan. Tanpa Inoki banyak bertanya kepada Pungsan, tapi tentu saja Pungsan tak menjawab karena ia juga tidak bisa berbicara. Mereka pun sampai ke perbatasan. Tak lama, terlihat Inoki menginjak sebuah ranjau yang membuat alarm berbunyi. Mereka pun lari secepat mungkin dan bersembunyi dari penjaga perbatasan dengan cara masuk ke dalam air. Setelah lama di dalam air, tampak Inoki tak sadarkan diri. Pungsan yang membawanya ke daratan tampak menciumnya dulu sebelum memberikan nafas buatan. Tak lama, Inoki pun sadar dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Selanjutnya mereka melewati CCTV dengan tanpa diketahui penjaga dan akan melewati pagar perbatasan. Di sana terlihat Pungsan menggendong Inoki. Percobaan pertama membuat mereka terjatuh. Sepertinya sulit membawa Inoki untuk melompati pagar. Melihat itu Pungsan tak habis ide. Pungsan pun melompat duluan dan memutuskan untuk memukul pagar perbatasan agar alarm berbunyi. Setelah penjaga perbatasan datang, Pungsan pun memukuli mereka, lalu ia dan Inoki pun berhasil pergi dari jalan lain. Walaupun Inoki agak marah karena ditinggalkan, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak
lama mereka pun sampai di Korea Selatan dan bertemu dengan intelijen Korea Selatan. Dengan waktu kurang dari 3 jam, Pungsan melakukan penyelundupan itu dengan baik. Sebelum Inoki dibawa ke tempat pejabat pembelot, tampak Inoki menyuruh Pungsan berhenti dari pekerjaan yang berbahaya itu. Setelah Inoki dibawa, terlihat pihak intelijen bukannya memberikan imbalan, malah menangkap Pungsan, lalu memasukkannya ke mobil untuk diinterogasi. Tak sempat memulai interogasi, Pungsan menghajar pihak intelijen hingga memborgol tangan mereka di dalam mobil. Sementara itu, Inoki yang sudah sampai tampak bertemu dengan si pejabat pembelot. Saling merindukan, Inoki pun dibawa berbelanja. Ketika ingin pulang, terlihat Pungsan mendatangi parkiran, lalu memukul supir si pejabat pembelot dan membawa mereka dengan mobilnya. Setelah agak jauh, si pejabat pembelot pun mengajak Pungsan dan Inoki untuk makan sejenak. Setelah itu terlihat si pejabat pembelot sedang menelpon pihak intelijen. Namun Inoki masuk duluan ke dalam mobil dan ia terlihat membicarakan hal yang serius dengan Pungsan. Inoki tampak meminta maaf karena sudah merepotkan Pungsan dan menyuruh Pungsan untuk membawanya kembali ke Korea Utara. Namun tak lama mengobrol, si pejabat pembelot pun datang. Nampaknya pejabat ini cemburu dengan Inoki dan Pungsan yang seperti sangat dekat. Di tempat itu si pejabat memberitahu uang bayarannya telah disiapkan pihak intelijen. Namun sepertinya Inoki tak percaya dan menyarankan agar si pejabat memberikan uangnya langsung ke Pungsan agar tidak dibohongi lagi. Namun si pejabat pembelot bersikeras, pihak intelijenlah yang akan memberikan uangnya. Melihat Inoki yang khawatir dengan Pungsan, tentu membuat si pejabat cemburu. Si pejabat pun menyuruh Pungsan untuk membawa mobil ke pantai. Setelah sampai, tampak Pungsan keluar untuk mengambil beberapa foto. Sementara si pejabat dan Inoki berada di dalam mobil berduaan. Tak lama Pungsan pun kembali ke mobil. Lalu si pejabat pembelot memberitahukan bahwa intelijen sudah menyiapkan uang bayaran untuk Pungsan. Entah apa gerangan, tampak si pejabat bertanya tentang kedekatan mereka. Lalu Inoki memberitahu si pejabat bahwa di perbatasan, ia sempat diberi nafas buatan oleh Pungsan. Mendengar itu si pejabat yang cemburu berkali-kali memukuli Pungsan. Saat itu Pungsan hanya bisa bersabar karena masih menunggu uang yang dijanjikan itu. Setelah agak jauh perjalanan, si pejabat kembali menelpon intelijen. Dari kejauhan, si pejabat ini melihat kedekatan Pungsan dan Inoki yang membuatnya marah lagi hingga memukuli Pungsan dari belakang. Singkat cerita, Pungsan pun ditangkap. Jadi kayaknya nih sob, si pejabat pembelot ini menelpon pihak intelijen Korea Selatan untuk menangkap Pungsan, bukan untuk memberinya uang bayaran. Yap, benar, si pejabat menjebaknya lagi. Setelah ditangkap, Pungsan pun disiksa dengan kursi listrik oleh intelijen Korea Selatan, lalu disuruh untuk membebaskan anggota intelijen Korea Selatan yang ditangkap di Korea Utara. Tak lama Inoki datang ke tempat Pungsan diinterogasi. Ketika bertemu, tampak Inoki mengungkapkan perasaannya kepada Pungsan dan berkata tak ingin berpisah dengannya. Saat malam, Inoki diberi kalung berlian oleh si pejabat yang sangat mahal. Esoknya terlihat seorang intelijen Korea Selatan ditangkap di Korea Utara, dan Pungsan yang diperintahkan untuk membebaskan intelijen itu pun melakukan aksinya. Singkat cerita, Pungsan berhasil membebaskan intelijen itu dan membawanya ke Korea Selatan. Namun lagi-lagi, Pungsan kembali ditangkap oleh pihak intelijen Korea Selatan. Melihat Pungsan ditangkap, tentu membuat anggota intel yang dibebaskan itu pun marah dan berniat untuk balas budi dengan menemui Pungsan, lalu memberikan sebuah penjepit untuk membebaskan diri. Ketika di perjalanan menuju ke penjara, Pungsan berhasil membebaskan diri dengan dibantu oleh anggota intel yang pernah diselamatkannya. Namun anggota intel yang ketahuan membantu Pungsan pun memilih mengundurkan diri karena ia tak bisa lagi melakukan hal yang bertentangan dengan hatinya. Sementara di tempat si pejabat pembelot, terlihat Inoki terus memikirkan Pungsan. Di sisi lain, Pungsan yang berhasil kabur ditangkap oleh pejabat Korea Utara, lalu kemudian disiksa karena telah menyelundupkan Inoki dari Korea Utara. Si pejabat Korea Utara pun menyuruh anak buahnya menangkap kembali Inoki. Singkatnya, anak buah si pejabat Korea Utara berhasil menghentikan mobil yang membawa Inoki dan berhasil membawanya ke Korea Utara. Si pejabat pembelot pun berhasil sembunyi ketika itu. Inoki pun dipertemukan dengan Pungsan. Di tempat itu tampak mereka disiksa. Namun saat melihat ada kekuatan cinta di antara mereka, tampak si pejabat Korea Utara menunda untuk membunuh mereka dan memilih untuk menemukan pejabat Korea Utara yang membelot.
Anak buah pejabat Korea Utara itu pun mendapatkan informasi bahwa si pejabat dalam keamanan ketat intelijen Korea Selatan. Merasa tidak bisa menembus keamanan itu, mereka menyuruh Pungsan yang melakukannya, dengan imbalan pembebasan Pungsan dan Inoki. Pungsan yang tak punya pilihan lain diberi senjata dengan peluru khusus mematikan. Tak lama Pungsan pun cus pergi berangkat. Singkatnya, Pungsan sampai di penjagaan si pejabat, lalu memukul penjaganya satu persatu. Saat menemui si pejabat pembelot, Pungsan pun mendorongkan pistol, lalu membawanya ke suatu jalan yang sudah ditunggu oleh pejabat Korea Utara dan anak buahnya. Dengan sadis, pejabat pembelot itu pun dibunuh. Namun tiba-tiba Pungsan pun ditembak. Setelah itu, pejabat Korea Utara dan anak buahnya pun pergi, sementara Pungsan memulihkan dirinya yang ditembak. Inoki yang masih ditahan di Korea Utara tampaknya akan dibunuh. Pejabat Korea Utara menyuruh Inoki untuk menelan kalung berlian miliknya, namun Inoki menolak melakukannya. Pejabat Korea Utara yang setia pada negaranya itu pun tetap akan membunuh Inoki. Dan akhirnya, anak buah pejabat Korea Utara itu berhasil membuat Inoki memakan berliannya, lalu membawa Inoki ke hutan untuk dibunuh. Pungsan yang mengintip dan mendengar pembicaraan itu pun pergi mencari Inoki. Namun sayang, Inoki sudah mati di tangan anak buah si pejabat Korea Utara. Parahnya lagi, setelah Inoki mati, mereka mengambil berlian yang tadi dimakan Inoki. Melihat Inoki telah mati, Pungsan pun menangis sejadi-jadinya. Malam itu si pejabat Korea Utara dan anak buah pekoknya pergi berpesta ke sebuah bar di Korea Selatan bersama wanita malam. Uniknya di tempat itu pejabat Korea Selatan dan anak buahnya juga berpesta di sana. Suatu ketika anak buah Korea Utara terlihat keluar bar karena muntah. Namun saat di luar, ia ditarik oleh seseorang dan dimasukkan ke sebuah gedung. Dan salah satu anak buah Korea Selatan saat itu juga ditarik ke gudang yang sama. Mereka pun bertarung sengit. Sampai 3 orang anak buah pejabat Korea Utara dan Korea Selatan ditarik ke dalam gudang, lalu kembali terjadi baku hantam. Hingga terakhir, pejabat Korea Utara dan Selatan pun dimasukkan ke dalam gudang dan jadilah mereka 4 lawan 4. Seperti sebuah pembalasan, setelah si pejabat Korea Selatan dan Utara menyiksanya, kini giliran Pungsanlah yang mengadu mereka di gudang seperti ayam. Dengan dendam yang masing-masing mereka punya, mereka pun saling baku hantam. Pungsan yang tak puas tampak dari luar memberikan mereka senjata satu persatu dan membuat mereka adu tembak. Hingga terakhir, Pungsan memberikan mereka bom. Lalu anak buah pejabat Korea Utara lah yang memegang bom yang siap meledak itu. Sesaat sebelum meledak, ternyata bom itu hanya hidup seperti kembang api. Mereka pun tak jadi mati, namun hanya dibuat merasakan ketakutan. Di akhir cerita, terlihat Pungsan masih memegang barang antik yang ia temui saat menjemput Inoki sambil mengingatnya kembali. Dan akhirnya, Pungsan melakukan penyelundupan. Namun sayang, Pungsan gagal dan terbunuh oleh penjaga perbatasan Korea. Ya, seperti pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga, termasuk Pungsan. Dengan begitu, cerita pun tamat. Film Pungsan adalah film asal Korea Selatan yang disutradarai oleh Jun Jae-hong. Film ini rilis pada tahun 2011 dengan genre aksi drama romansa. Peran Yoon Ki-sang sebagai Pungsan bermain dengan baik sebagai si pria misterius lagi tampan walau bahkan tak pernah berbicara. Film ini menunjukkan betapa konyolnya permusuhan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Film ini dibuat hanya dalam 30 hari dengan budget 2 miliar. Ya, sangat low budget untuk sebuah film yang berkualitas seperti ini. Membuktikan film bagus tidak harus mahal. Dan masuk pada penilaian, film Pungsan, UBR Enthusiast memberi rating 7,3. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Kamsahamnida.